Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asih Pujiaryani akan mencoba menyampaikan cara pembuatan objek berupa dadu pada Blender 2.78. Langkah pertama, setelah kita membuka Blender, kita akan menggunakan objek cube yang memang default dari Blender. Objek cube ini kita akan bagi menjadi beberapa segmen. Pertama kita ubah dulu dari object mode ke edit mode dengan mengklik tab atau mengklik tombol di bawah ini. Kemudian setelah kita masuk edit mode, kita cari klik tombol subdivide, kemudian kita atur subdivide-nya jadi 4 sehingga masing-masing sisi terbagi menjadi 25 segmen. Kita zoom supaya lebih jelas. Setelah semua kita subdivide, kita klik A untuk unseleksi semua, kemudian kita pilih titik-titik di mana kita akan meletakkan mata dadu. Pencet shift, kemudian kita klik kanan pada sebelum itu kita pilih mode face select dulu, kemudian kita klik face yang akan kita jadikan sebagai mata dadu. Untuk bagian atas ini kan saya jadikan mata dadu 6, kemudian di sini 5, 4, 3, 2, kemudian bagian paling bawahnya 1. Nah, setelah kita seleksi, kita akan mengekstrud sedikit ke dalam supaya nanti permukaannya tidak rata dan bisa kita pisahkan dari objek cube ini. Kita kembali ke sisi kiri, kita pilih extrude individual, kemudian kita dorong sedikit, kemudian klik kiri, extrude individual sekali lagi, sedikit ke dalam lagi, ya, klik kiri lagi. Nah, sekarang ini calon mata dadu kita sudah sedikit masuk dibandingkan sisi yang lain. Sekarang kita juga akan menseleksi face di sekeliling calon mata dadu kita. Kita pencet tombol Ctrl dan plus bersamaan. Kemudian ini kita akan atur materialnya. Pertama kita masuk ke ini, kita jadikan satu objek supaya nanti ketika kita mengatur materialnya lebih mudah. Terlebih dahulu kita berubah dari Blender Render ke Circle Render. Setelah masuk ke Circle Render, kita pilih untuk ini, kita tambah grup baru. Ini bisa kita atur namanya, misalnya ini nanti akan saya beri warna hitam atau mata dadu ya. Jadi kan saya beri nama mata. Kemudian kita assign. Nah, setelah itu kita seleksi selain yang tadi, selain calon mata dadu kita. Nah, sekarang ini kita jadikan
grup yang baru juga. Tambah di sini, tambah vertex, kemudian kita beri nama yang lain. Misalnya ini kita beri nama cube-nya, assign lagi. Kemudian kita masuk ke material. Nah, untuk ini kita akan beri warna putih. Kita pilih klik use node dulu, kemudian untuk warnanya kita biarkan putih, sedangkan untuk surface-nya kita atur jadi mix shader. Nah, untuk shader yang pertama kita atur jadi diffuse, kemudian shader yang kedua kita atur jadi glossy. Nah, previewnya nanti kurang lebih akan seperti ini. Kemudian setelah kita atur sisi yang berwarna putih, kita bisa atur warna lain untuk sisi mata dadunya. Kita kembali ke vertex dulu, kemudian bisa kita seleksi kita unseleksi semua, kemudian kita klik vertex yang akan kita pilih, select. Nah, setelah terseleksi, kita kembali ke material, kemudian kita tambah material baru, new, kemudian kita akan buat warnanya jadi hitam. Ya, kita buat hitam pekat saja. Kemudian untuk surface-nya juga sama seperti yang tadi. Kita pakai mix shader, kemudian shader yang pertama kita pakai diffuse, sedangkan shader yang kedua kita pakai glossy. Setelah kita atur, kita bisa preview hasilnya nanti seperti apa. Kita lihat di sini tampilan rendernya. Nah, ini masih gelap ya. Atau kita lihat ke tekstur. Nah, oh maaf, tadi lupa belum saya klik assign. Oh, ini lupa, tadi belum saya atur warna untuk shadernya. Ini kita buat hitam semua. Kemudian yang ini juga hitam. Ya, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Kita bisa lihat di material. Ya, dan materialnya seperti ini. Sedangkan kalau solid masih tidak terlihat. Ya, setelah ini sudah ada gambaran bentuk dadu kita nanti seperti apa. Nah, sekarang tinggal kita haluskan permukaannya. Kita kembali ke object mode, kemudian kita atur masuk ke modifier, kemudian add modifier, kita pilih subdivision surface. Ya. Agar tidak terlihat kotak-kotak seperti ini, agar lebih halus, kita atur view-nya jadi 3, rendernya juga 3. Kemudian setelah ini kita smooth, kita haluskan permukaannya. Nah, ini masih satu langkah lagi untuk menghaluskan, yaitu kita kembali ke edit mode, kemudian kita pilih vertex select, kita seleksi vertex di setiap sudut dadu kita. Klik kanan, shift, satu sudut lagi. Ya,
kemudian kita pencet ininya, kita atur pivotnya jadi median point, kita klik S untuk skala, kemudian kita haluskan ke dalam ya. Jadi sudut-sudut dadu kita jadi lebih halus ya. Setelah jadi, kita bisa lihat hasilnya di render view ya, kurang lebih seperti ini. Sekarang tinggal kita beri background dan pengaturan kamera dan lampu sehingga objek kita terlihat lebih bagus. Untuk mengatur tampilannya, kita kembali ke solid dulu, kemudian object mode. Sekarang kita akan tambahkan objek berupa plane. Nah, plane ini akan kita letakkan tepat di bawah cube kita. Pertama kita lihat tampilan depan dulu, kita pencet tombol angka 1, kemudian kita geser berdasarkan sumbu Z. Nah, kemudian kita lihat tampak atas supaya lebih mudah mengaturnya, pencet angka 7, kemudian kita atur ukuran plane kita lebarkan ya. Kita bisa scroll untuk melihat sudah seberapa besar hasilnya. Nah, untuk plane ini akan saya atur materialnya menggunakan gambar. Kita masuk ke edit mode dulu, kemudian kita masuk ke material, kemudian new. Nah, sekarang akan kita atur supaya ini tidak pakai warna tapi menggunakan image texture. Nah, setelah ini kita klik tombol open, kita cari di mana gambar yang akan kita jadikan sebagai backgroundnya. Kita bisa lihat reviewnya pakai thumbnail, kemudian ini dia yang akan saya jadikan backgroundnya ya. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita bisa untuk bisa terlihat, kita atur di sini, masuk ke UV editing, kemudian kita atur di mesh, kemudian UV unwrap. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa kembali ke default. Kita coba lihat dari kamera view. Kita pencet 0. Kurang lebih akan seperti ini. Kita bisa preview di render view. Nah, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini kan backgroundnya kurang pas, masih kurang lebar, bisa kita atur lagi. Klik kanan kita kembali ke object mode, kemudian kembali ke material mungkin ya. Kemudian kita klik kanan di backgroundnya, kita atur ukurannya S, kita lebarkan sedemikian rupa supaya ini sesuai dengan kamera view, sehingga kita tidak perlu mengatur letak kameranya. Ya, seperti ini kurang lebih. Kemudian sudah selesailah pembuatan dadu kita. Tapi bisa juga kita tambahkan, misalnya mau kita duplikasi dan kita beri warna lain, tergantung selera kita.
Nah, sekarang kita akan mencoba membuat satu dadu lagi dengan warna kebalikannya, yaitu dadu berwarna hitam dengan mata berwarna putih. Untuk itu kita kembalikan ke solid, kemudian kita klik objeknya, kita duplikat, geser ke samping untuk memindahkan duplikatnya. Kemudian kita bisa kembali ke edit mode. Kita naikkan sedikit supaya tidak tertutupi. Ya. Sekarang kita akan rubah materialnya jadi kebalikannya dadu yang sebelumnya. Kita select all dulu, ke edit mode, maaf. Kemudian kita pencet A sekali lagi untuk menseleksi semua. Kemudian untuk materialnya kita pilih yang hitam ini, assign. Nah, kalau kita preview, nih akan jadi hitam semua. Nah, sekarang kita tinggal rubah mata dadunya. Kita masuk ke vertex. Kita kembalikan ke solid dulu biar gampang. Masuk ke vertex, kemudian kita seleksi grup yang hitam ini. Kita akan rubah warnanya jadi putih. Kita unselect semua dulu, klik A sekali lagi. Kemudian yang hitam kita select. Nah, jadi akan terseleksi hanya mata dadunya saja. Kembali ke material, kemudian kita klik yang material yang berwarna putih. Kita assign. Nah, sekarang sudah jadi dadu kita. Kita bisa preview. Ya, sudah jadi. Yang dadu kedua ini matanya putih dengan dadu berwarna hitam. Ya, kemudian sekarang bisa kita atur kameranya. Saya mau lebih terang, jadi akan saya atur exposure-nya jadi 5 mungkin. Klik enter. Nah, akan lebih terang. Tapi terlalu terang sepertinya. Mungkin 3 lebih bagus. Klik 3, klik enter. Ya, sekarang kita coba lihat kamera view. Jauh lebih terang daripada sebelumnya. Kalau sudah selesai, kita bisa simpan dulu, file, save. Ini kita beri judul. Save as Blender file. Nah, sekarang file kita sudah tersimpan. Tinggal jika diperlukan kita bisa render. Klik render di sini. Render image. Nah, ini akan terrender sesuai kamera view. Tapi jika Anda inginkan, Anda juga bisa mengatur rendernya. Anda atur sendiri, tidak sesuai kamera view. Ya, proses render kita sudah hampir selesai sekarang. Ya, sudah selesai proses renderingnya. Gambar ini sudah bisa kita gunakan sesuai keperluan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.